Apakah sudah terlihat bahan yang Ibu share? Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung saja di pertemuan kali ini kita masih membahas seputar atom, di mana sub materi kita pada pertemuan ini yaitu tentang energi ikat yang ada pada inti atom. Tapi seperti biasanya, sebelum kita membahas materi, kalian bisa mengisi absensi kalian yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Langsung saja. Siap. Langsung saja kita akan membahas tentang energi ikat inti. Sebelum kalian ketahui tentang energi ikat inti, kalian perlu ketahui dulu struktur dari atom itu sendiri. Di mana dalam sebuah atom terdiri inti atom dan kulit atom. Di dalam inti atom ini terdapat nukleon. Nukleon ini terbentuk dari suatu proton yang bermuatan positif dan terbentuk dari neutron yang bermuatan netral. Dan kulit atom ini, di dalam kulit atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu gaya inti. Gaya inti adalah gaya tarik-menarik antara nukleon-nukleon. Gaya inti ini berperan untuk mengikat nukleon-nukleon agar tetap bersatu dalam suatu inti atom. Gaya inti ini merupakan gaya terkuat dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatik. Selanjutnya yaitu struktur atom. Seperti yang Ibu singgung tadi, kita perlu mengetahui struktur dan lambang dari atom sendiri, di mana A dilambang sebagai massa atom. Massa atom ini massa proton dan massa neutron, atau biasa disebut sebagai inti atom. Dan X sendiri dilambangkan sebagai lambang unsur seperti C, H, itu dilambangkan dengan X. Dan Z yaitu nomor atom, sama dengan jumlah proton. Seperti yang Ibu bahas tadi, inilah gambar dari suatu atom. Kan ini atom, nak. Atom, di dalam atom ini terdapat inti atom yang tersusun dari proton dan neutron, dan kulit atom yang tersusun dari elektron, di mana elektron bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan netral. Inilah gambar dari struktur atom. Di dalam massa neutron ini, di dalam suatu atom, massa neutron, massa proton, dan massa elektron itu sudah diketahui nilainya, tapi berbentuk kilogram, di mana massa neutron 1,6 kali 10 pangkat min 27, massa proton 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg, dan massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Seperti yang kita lihat, nak, bahwa massa elektron ini kan lebih kecil dia karena min 31. Otomatis massa neutron, massa proton kan lebih besar. Maka secara otomatis massa suatu atom ini terpusat pada inti atom. Kan inti atom ini tadi tersusun dari proton dan neutron. Jadi karena ini lebih besar dari massa elektron, maka massa suatu atom itu terpusat bagaimana massa inti atom itu sendiri. Jadi biasanya massa atom ini satuannya yaitu satuan massa atom atau SMA, di mana satu SMA sama dengan 1/12 kali massa 12 atom karbon, atom C, sama dengan 12.000 SMA. Kan ini massa neutron, massa proton, massa elektron kan diketahui dengan kilogram. Bagaimana sih, Bu, hubungan kilogram dengan SMA? Hubungan kilogram dengan SMA, satu SMA akan sebanding dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg.
Dan biasanya di dalam soal-soal itu massa atom ini diketahui dalam mega elektron volt. Di sini dapat kita lihat 1 SMA akan setara dengan 931,5 mega elektron volt. Selanjutnya, bagaimana sih kita mengetahui energi ikat inti? Ini yang mau kita bahas. Karena inti atom ini tersusun dari proton dan neutron, kan tadi dua tersusun dari proton dan neutron intinya. Jadi seharusnya massa inti ini akan sama dengan massa proton dan massa neutron, ya kan? Karena massa inti ini kan tersusun dari proton dan neutron. Jadi seharusnya massa inti ini sama dengan massa proton dan neutron. Tapi kenyataannya selalu saja massa inti ini lebih kecil dari massa proton dan neutron. Sehingga selisih massa inilah, karena massa proton dan neutron itu selalu lebih besar dari massa inti, jadi selisih massa inilah disebut dengan massa defek. Sehingga massa defek ini berubah menjadi suatu energi yang energi tersebut berperan untuk mengikat inti atom agar inti atom tersebut tetap bersatu dia dalam inti atom. Energi itu disebut dengan energi ikat inti. Sehingga dapat kita rumuskan defek massa sama dengan massa nukleon dikurang dengan massa inti. Ini dapat kita lihat secara matematisnya. Energi yang terjadi dalam inti kan disebut energi inti, dan ini secara matematis rumus dari energi ikat inti. Ini dapat kalian lihat bahwa energi ikat itu diturunkan dari delta MC kuadrat, sehingga secara matematis defek massa nukleon dikurang dengan massa inti. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, atom helium memiliki massa inti sebesar 4,0026 SMA. Seperti yang Ibu singgung tadi, karena kebanyakan soal ini diketahui satuan massa atom itu SMA. Massa proton 1,0078 SMA. Ini dapat kalian dapat dari sistem periodik. Dan massa neutron 1,0086 SMA. Sekarang yang ditanyakan, hitunglah massa defek dan energi ikat 4 hidrogen 4H2. Jadi dapat langsung saja kalian tulis diketahui apa, massa intinya berapa, massa protonnya berapa, massa neutronnya berapa, dan unsur atomnya ada berapa. Kan unsur atomnya kan tadi massa atom dikurang dengan nomor atom. Jadi massa atomnya kan 4 ini. Nomor atomnya 2. Jadi 4 kurang 2, 2. Jadi hasilnya untuk mencari massa defek, kan kita perlu mengetahui massa defek dulu untuk mengetahui energi ikat. Nanti tinggal kalian kalikan sama C kuadrat. Massa defeknya 0,032 SMA dikalikan dengan nilai C sama dengan 28,1 mega elektron volt. Jadi yang dapat kita simpulkan dari energi ikat inti ini, yang pertama yaitu semakin besar energi ikat per nukleon, maka suatu unsur itu semakin stabil. Kenapa? Karena kan dia berperan untuk mengikat nukleon-nukleon, maka dia akan semakin stabil. Yang kedua, unsur yang energi ikatnya lebih kuat, artinya itu nukleonnya terikat lebih kuat satu sama lain, ya kan? Karena tiap-tiap unsur yang energi ikatnya itu lebih kuat, maka dia otomatis akan mengikat lebih kuat satu sama lain, karena memang perannya untuk mengikat nukleon-nukleon agar tetap bersatu. Yang ketiga, nukleon-nukleon akan tetap bersatu di dalam inti atom, walaupun dia proton, neutron itu pisah, tapi dia akan tetap bersatu dalam inti atom karena ada gaya inti tadi.
yang saya bahas pertama tadi kan gaya inti itu mengikat atom-atom, mengikat nukleon-nukleon agar tetap bersatu. Dan yang keempat, selisih massa ini berubah menjadi energi yang terdapat dalam inti atom. Selisih massa antara massa inti dan massa proton dan neutron. Oke. Jika kalian sudah sedikit bisa membayangkan bagaimana energi ikat inti ini, kalian bisa mengerjakan beberapa soal yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Dan perlu Ibu ingatkan kembali bahwa kalian jangan lupa untuk mengabsen. Dan tugas ini dikumpulkan pada minggu depan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.